Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Emilda dengan NIM 100111382328150. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 kelas B. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang sosok pemimpin inspiratif di bidang kesehatan masyarakat, yaitu Profesor Dr. Adi Utarini atau yang akrab disapa Profesor Uut. Nah, teman-teman semua pasti juga penasaran kan kenapa tokoh kesehatan yang satu ini harus menjadi inspiratif bagi diri kita. Sama, aku juga penasaran. Mari kita bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu kita lihat dulu profil dari tokoh kesehatan tersebut. Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD, kembali masuk daftar orang yang berpengaruh di dunia. Pada tahun 2020, namanya masuk daftar 10 ilmuwan berpengaruh di dunia menurut jurnal ilmiah Nature. Kemudian tahun 2021, Adi Utarini yang merupakan peneliti utama World Mosquito Program Yogyakarta masuk daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Ia masuk dalam kategori pionir bersama dengan penyanyi sekaligus pencipta lagu Amerika Billie Eilish dan pesenam putri Amerika Serikat Sunisa Lee. Ulasan tentang Adi Utarini di majalah Time ditulis langsung oleh Melinda Gates, salah satu wanita terkaya di dunia yang juga aktif dalam kegiatan filantropi. Adi Utarini berhasil memberikan terobosan hebat dalam dunia sains dan kesehatan lewat penelitiannya bersama World Mosquito Program. Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD, adalah seorang dokter yang juga berprofesi sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia lahir di Yogyakarta pada 4 Juni 1965. Ia menempuh pendidikan dokter di Universitas Gadjah Mada atau UGM dan meraih gelar dokternya pada tahun 1989. Kemudian Adi Utarini melanjutkan program Master of Science in Mother and Child Health, Institute of Child Health di University of London, UK pada tahun 1994. Lalu menempuh program Master of Public Health di Umeå University, Sweden pada tahun 1998. Dan Doctor of Philosophy Umeå University, Sweden pada tahun 2002. Adi Utarini tercatat pernah menjadi anggota tim rekrutmen direktur dan ketua Komite Informasi Kesehatan Badan Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, ia dipercaya menjadi Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Universitas Gadjah Mada. 2 tahun kemudian, Adi Utarini memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20. Dan pada 2015 hingga 2017, ia menjadi anggota Dewan Riset Nasional Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, lewat penelitian itu, Profesor Uut dan timnya berhasil menurunkan angka kasus demam berdarah denggi atau yang sering kita sebut dengan DBD sampai lebih dari 70%. Capaian ini bukan cuma diakui nasional, tapi juga dunia. Bahkan, beliau juga sempat masuk dalam daftar Time 100 Most Influential People tahun 2021. Keren banget bukan? Kalau dilihat-lihat dari sisi gaya kepemimpinannya, Profesor Adi Utarini ini punya tipe kepemimpinan transformasional dan kolaboratif. Beliau juga nggak cuma fokus pada hasil penelitian loh, tapi juga mengutamakan kerja tim dan pembelajaran bersama. Nah, dari sisi gaya kepemimpinan Profesor Uut tadi, ada ciri khasnya loh teman-teman. Yang pertama itu visioner, di mana biasanya menetapkan arah riset jangka panjang, berpikir sistematik, dan berorientasi pada perubahan nyata. Yang kedua, kolaboratif. Biasanya banyak menggandeng pihak dari peneliti, pemerintah, hingga masyarakat. Lalu yang ketiga ada empatik, di mana selalu mempertimbangkan nilai sosial dan budaya lokal dalam setiap kebijakan. Dan yang terakhir atau yang keempat, inspiratif, yaitu mampu memotivasi timnya buat terus belajar dan berinovasi. Nah, kalau dikaitkan dengan teori Peterson tentang 5 disiplin organisasi pembelajaran, gaya kepemimpinan beliau benar-benar mencerminkan prinsip itu kan? Beliau menerapkan yang pertama, personal mastery. Profesor Uut terus mengembangkan diri dan tim lewat kolaborasi internasional. Yang kedua, mental model. Menantang pola pikir lama bahwa DBD hanya bisa dikendalikan lewat fogging dan insektisida.
Yang ketiga, supervision, yaitu membangun visi bersama antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat untuk menurunkan kasus DBD. Yang keempat ada team learning, yaitu mendorong tim lintas disiplin buat belajar dan berpikir bersama. Kelima, system thinking, yaitu memandang DBD bukan cuma masalah medis, tapi juga sosial, lingkungan, dan kebijakan publik. Kalau dilihat-lihat dari kompetensi dan tupoksi beliau sebagai pemimpin, Profesor Uut ini punya kemampuan yang luar biasa loh dalam bidang epidemiologi, manajemen riset, dan komunikasi ilmiah. Beliau juga mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis dalam riset nasional serta membina para peneliti muda. Tugas pokoknya yaitu meliputi penyusunan arah riset kesehatan, mengawasi pelaksanaan penelitian, hingga memberi rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selain itu juga, ada juga loh faktor membentuk gaya kepemimpinan beliau mulai dari latar belakang, akademik yang kuat, pengalaman internasional, budaya kolaboratif di lingkungan UGM, sampai karakter pribadinya yang rendah hati dan visioner. Sedangkan dalam hal analisis kebijakan dan problem solving, beliau menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematik loh, mulai dari identifikasi masalah tingginya angka DBD, menganalisis penyebab seperti resistensi insektisida dan perilaku masyarakat, kemudian mencari alternatif inovatif melalui Walkadia. Setelah diuji dan terbukti efektif, program ini diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala, bahkan kini dikembangkan di kota-kota lain di Indonesia loh. Hasilnya sangat luar biasa, angka DBD mulai turun drastis dan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ilmiah yang kuat bisa memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, ada beberapa pesan inspiratif dan rekomendasi yang bisa kita ambil dari sosok Profesor Dr. Adi Utarini ini. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus berani berpikir di luar kebiasaan dan berbasis bukti ilmiah. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor itu kunci keberhasilan dari program kesehatan. Yang ketiga, inovasi harus diiringi empati karena keberhasilan riset nggak hanya di laboratorium, tapi juga di masyarakat. Jadi, kepemimpinan bukan cuma tentang posisi, tapi tentang bagaimana kita bisa membawa perubahan yang berdampak bagi orang banyak. Itulah inspirasi dari Profesor Dr. Adi Utarini, sosok pemimpin ilmiah yang visioner, rendah hati, dan berpengaruh besar bagi kesehatan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa memberikan inspirasi tentang pentingnya kepemimpinan ilmiah dalam dunia kesehatan masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa,